Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi, Bu. Kabar baik. Pagi, Bu. Ini semua aktif kamera kan? Julianti? Iya, Bu. Iya, semua dibuka ya kameranya. Ini Destri kendala jaringan atau gimana, Julianti? Iya, Bu. Tadi dia menghubungi saya, Bu. Katanya di wilayahnya ada hujan, Bu. Jadi terkendala jaringan. Izin kameranya off katanya, Bu. Iya, tidak apa. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Angelina baru Ringo-Ringo. Hadir, Bu. Desinora Natalia. Hadir, Bu. Destri Stefani. Ini kendala jaringan tadi ya. Julianti, kamu ketua kelas kan? Iya, Bu. Dia terkendala jaringan, Bu. Iya, tolong catatkan absensinya ya. Baik, Bu. Julianti Pakpahan. Hadir, Bu. Ini. Sudah. Baik, pada pagi hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang manusia dan sejarah. Sebelum itu, coba dulu Julianti pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Buat teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita kan jurusan ilmu pengetahuan sosial IPS. Hari ini berjumpa dengan saya dalam mata pelajaran sejarah peminatan dengan judul materi manusia dan sejarah. Ada yang tidak tahu manusia di sini? Siapa yang tidak tahu manusia? Semua tahu kan manusia? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya, sebelum kita bahas manusianya, kita bahas dulu apa itu sejarah. Sejarah menurut bahasa Arab yakni syajarotun, artinya adalah pohon, silsilah, asal usul. Kemudian menurut bahasa Yunani, sejarah itu adalah historia, artinya adalah apa yang diketahui. Kenapa sejarah disebut pohon? Kenapa disebut pohon silsilah? Ada yang bisa jawab? Izin, Bu. Iya, Julianti. Pertanyaannya tadi kenapa sejarah bisa dikatakan sebagai pohon? Seperti itu kan, Bu? Iya. Sejarah dikatakan sebagai pohon itu karena sejarah itu memiliki cabang atau sejarah itu memiliki rentan waktu yang sangat panjang seperti pohon tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, sejarah disebut sebagai pohon ataupun pohon silsilah karena jika dilihat pertama dari pohon itu tentu kan ada awal dari akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun. Kenapa ada daun? Karena ada cabangnya. Kenapa ada cabangnya? Karena ada batangnya. Jadi, pohon itu ada karena ada hal yang mendahuluinya. Jadi tidak langsung terjadi, berurutan sesuai dengan kronologisnya. Kemudian sejarah. Apa itu sejarah? Desinora? Izin menjawab, Bu. Ya. Sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan atau sumber-sumber sejarah. Ya, ada lagi? Izin, Bu.
Ya, Julianti, apa itu sejarah? Menurut saya, sejarah adalah kejadian dalam bentuk kronologi yang menjelaskan kronologi dari terjadinya suatu peristiwa. Ia juga menyatakan sejarah menjadi suatu yang terjadi di masa lampau dan dapat dibuktikan dengan adanya catatan-catatan. Seperti itu, Bu. Ya, Angelina, apa itu sejarah? Menurut saya, Bu, sejarah itu ilmu yang mempelajari masa lampau dan masa kini. Ya, sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau di mana manusia adalah sebagai subjek sekaligus objeknya dengan disertai waktu, tempat, data, dan faktanya yang disusun secara kronologis, artinya berurutan. Sehingga peristiwa sejarah itu dapat dijadikan pelajaran dari masa lalu yang dipelajari di masa kini untuk yang masa depan lebih baik lagi. Nah, sejarah ini memerlukan waktu, tempat, data, dan faktanya. Artinya, peristiwa sejarah ini tidak hanya peristiwa-peristiwa yang berlalu saja, harus mempunyai keunikan, datanya juga harus ada, sehingga ia tidak disebut sebagai dongeng ataupun sebuah mitos belaka. Ya, kita lanjut ya. Ini nampak kan PPT saya ini? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ya, Desinora, coba baca mengenai konsep sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa, yakni peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan tidak terulang kembali. Lanjut, Angelina. Sejarah sebagai ilmu, peristiwa sejarah yang diteliti para sejarawan dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu. Ya, Julianti. Mikrofonnya tidak dibuka itu, Julianti. Maaf, Bu. Yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah, yaitu sejarah yang disusun dari catatan, kesan, tafsiran manusia terhadap kejadian pada masa lampau. Ini sejarah sebagai seni, yaitu penggunaan unsur seni dalam proses menceritakan dan mengisahkan peristiwa tersebut. Ya, konsep sejarah itu bisa dilihat yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Artinya, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan tidak terulang kembali. Nah, apa sebenarnya yang tidak terulang kembali ini? Sebenarnya yang jika kita lihat terkadang ada peristiwa seperti kita sudah pernah mengalaminya. Namun itu bukan peristiwanya yang terulang, namun fenomenanya yang terulang. Jadi sejarah ini peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dengan apa dibuktikan? Dengan datanya. Dengan itulah maka sejarah memerlukan data dan faktanya. Fakta ini didapat dari sebuah data yang sudah lulus verifikasi, artinya sudah lulus dari langkah-langkah penelitian sejarah, terutama pengkritikan sejarah. Kemudian sejarah sebagai ilmu, yakni sebuah peristiwa sejarah yang diteliti oleh para sejarawan dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu. Dalam hal ini, sejarah memerlukan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi. Dari ilmu-ilmu sosial ini, sejarah itu saling berkaitan, di mana terkadang sejarah menggunakan pendekatan dari ilmu-ilmu sosial ini, begitu pula ilmu-ilmu sosial ini juga menggunakan sejarah dalam pendekatannya. Kemudian sejarah sebagai kisah, yakni sejarah itu disusun dari catatan-catatan, tafsiran manusia terhadap kejadian pada masa lampau. Kemudian sejarah sebagai seni. Penggunaan unsur seni ini digunakan dalam proses menceritakan dan mengisahkan sejarah. Nah, dari keempat konsep ini ada perbedaan antara sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni. Ya, saya lanjut ya.
Oke, sejarah sebagai ilmu. Ada berapa unsur itu, Angelina? Ada 4, Bu. Ya, sebutkan. Sejarah sebagai ilmu itu ada 4, yaitu pertama mempunyai objek empiris, yang ketiga mempunyai metode, yang keempat mempunyai generalisasi. Ya, bagus sekali. Jadi artinya sejarah sebagai ilmu ini mempunyai objek. Apa objeknya? Yakni masa lalu itu sendiri. Kemudian empiris. Kenapa dia mempunyai unsur empiris? Karena sejarah ditulis berdasarkan pengalaman yang kemudian dituliskan dalam seperti dokumen, sumber-sumber primer seperti foto-foto maupun saksi-saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa sejarah itu sendiri ataupun pelaku dari peristiwa itu sendiri. Kemudian mempunyai metode. Artinya, sejarah sebagai ilmu ini tidak disusun berdasarkan otak kosong, yakni menggunakan metode-metode ilmiah tertentu, sehingga tidak riskan jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian mempunyai generalisasi, artinya dalam penulisan sejarah setelah diteliti juga harus disimpulkan, sehingga pembaca mudah memahami apa sebenarnya hasil dari penelitian itu, apa sebenarnya yang diteliti. Kemudian sejarah sebagai seni. Desinora, coba sebutkan unsur-unsur sejarah sebagai seni, apa saja? Unsur-unsur sejarah sebagai seni ada 4. Yang pertama memerlukan imajinasi, yang kedua melibatkan emosi, yang ketiga memerlukan intuisi, yang keempat menggunakan gaya bahasa. Ya, sejarah sebagai seni. Coba Desinora sebutkan apa saja unsur-unsur sejarah sebagai seni. Unsur-unsur sejarah sebagai seni itu ada 4. Yang pertama memerlukan imajinasi, yang kedua melibatkan emosi, yang ketiga memerlukan intuisi, yang keempat menggunakan gaya bahasa. Kenapa sejarah memerlukan imajinasi dan emosi? Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, apa itu Desinora? Sejarah memerlukan imajinasi karena seorang sejarawan itu harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Sejarawan itu juga harus ada emosi, yaitu karena emosi itu merupakan luapan perasaan yang berkembang. Emosi diperlukan guna untuk mewariskan nilai-nilai tertentu, asalkan tetap pada fakta. Ya, bagus sekali. Jadi, seorang sejarawan itu yang pertama memerlukan intuisi. Dalam penelitiannya, ia harus tahu langkah apa yang selanjutnya harus dilakukannya, langkah apa yang pada saat ini harus dilakukannya terhadap penelitiannya itu. Kemudian memerlukan imajinasi. Sebenarnya apa yang terjadi dari peristiwa itu pada saat itu? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi sesudahnya? Nah, dengan apa ia dapat membayangkan imajinasinya itu? Melibatkan emosinya. Jadi di sini untuk mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi sesudahnya, dia harus melibatkan emosinya juga sehingga ia dapat benar-benar merasakan apa yang terjadi pada saat peristiwa itu terjadi. Dalam penulisannya, seorang sejarawan juga harus menggunakan gaya bahasa yang baik, gaya bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca dalam generalisasinya itu pun mudah memahami dari hasil penelitiannya itu. Begitu. Kemudian, Ibu lanjut ya, mengenai periodisasi. Angelina, apa itu periodisasi? Periodisasi itu pembawakan waktu dan pembawa waktu berdasarkan zaman atau periode, Bu. Ya, periodisasi itu adalah pembabakan waktu, yakni pembagian waktu berdasarkan zaman atau periodenya. Pernah nggak kita dengar mengenai periodisasi mulai dari zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam, zaman
kolonial, kemudian zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, sampai sekarang ini. Pernah nggak dengar kalian? Pernah, Bu. Ya, itu periodisasi. Artinya peristiwa itu disusun berdasarkan tanggalnya atau penanggalannya ataupun berdasarkan tahunnya. Sehingga peristiwa yang terjadi itu dapat tersusun secara berurutan agar mudah dipahami. Apa tujuan dari periodisasi ini? Apa itu Julianti, tujuan dari periodisasi? Adapun tujuannya adalah ada 4. Yang pertama, agar kisah sejarah mudah dipahami. Yang kedua, melakukan penyederhanaan. Yang ketiga, klasifikasi ilmu sejarah. Yang keempat, memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Ya. Ini Destri sudah masuk ya? Ya, Julianti? Bu, namanya sudah ada, Bu, di kolom partisipan. Ya. Saya baru masuk. Ya. Destri, coba ulangi tujuan dari periodisasi. Apa itu tujuan dari periodisasi? Tujuan dari periodisasi itu digunakan untuk dapat mempermudah pemahaman serta juga pembahasan sejarah kehidupan manusia. Ya, jadi tujuan dari periodisasi itu yang pertama, tadi kan peristiwa sejarah sudah disusun secara kronologis, tentu agar mudah dipahami. Kemudian melakukan penyederhanaan, sehingga peristiwa sejarah itu tidak berbelit-belit. Kemudian klasifikasi ilmu sejarah. Artinya, peristiwa sejarah itu diklasifikasikan. Ada sejarah sosial, ada sejarah lokal, begitu. Kemudian memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Ya, Ibu lanjut ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Manusia dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi di sini manusia itu adalah unsur dari sejarah itu sendiri. Kenapa? Manusia sebagai pelaku sejarah tentu menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah itu berada di suatu tempat dan ada pada suatu saat. Artinya, pasti dalam peristiwa sejarah itu ada tempat. Kemudian ada waktunya kapan peristiwa itu terjadi. Sehingga antara manusia, waktu, dan tempat dalam sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Kemudian, konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal. Yang pertama, perkembangan. Angelina, apa itu dalam konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 perkembangan? Coba bacakan itu. Yang perkembangan. Perkembangan keadaan masyarakat berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi sebelumnya tidak muncul begitu saja. Kesinambungan. Ya. Artinya dalam perkembangan itu suatu keadaan itu berkembang. Artinya manusia itu sendiri yang mengusulkannya. Tidak mungkin Julianti berkembang begitu saja, kan tidak mungkin, pasti ada pelakunya. Kemudian yang kedua, Desinora coba bacakan kesinambungan. Kesinambungan itu berkelanjutan dan kontinuitas. Ya, dalam perkembangan ini tentu ada yang diwariskan dan ada yang tidak diwariskan. Artinya dalam perkembangan tentu ada yang berlanjut dan ada yang tidak berlanjut. Ada yang perkembangannya berhasil dan ada yang perkembangannya tidak berhasil. Dalam suatu perkembangan yang diwariskan tentu ada kesinambungan. Artinya perkembangan itu berkelanjutan dan kontinuitas. Ya, Destri. Iya, Bu. Coba bacakan yang pengulangan. Yang ketiga. Pengulangan itu peristiwa yang hal ini sering terjadi sehingga muncul kata yaitu sejarah terulang kembali. Ya, jadi sering muncul dalam paradigma kita mungkin
wah saya sudah pernah melakukan ini, wah ini terulang kembali nih peristiwanya. Sebenarnya yang terulang itu bukan peristiwanya, namun fenomenanya. Jika peristiwa yang terulang, berarti tahun dan tanggalnya pun berulang juga. Kan tidak mungkin, artinya fenomenanya, kejadiannya yang terulang. Julianti, apa itu yang keempat, perubahan? Peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Ya, bisa karena ada pengaruh yang kuat dari luar ini, sehingga masyarakat ini yang mulai berkembang ini melihat, wah nilai yang ada di sini ini sudah tidak sesuai dengan kehidupan kita. Disinilah mereka menginginkan terjadinya perubahan, karena praktik lama tersebut dinilai kurang memuaskan. Coba Julianti, sebutkan ada berapa tadi konsep waktu dalam sejarah? Ada 4 hal. Coba sebutkan, apa saja itu? Yang pertama, ada perkembangan. Yang kedua, kesinambungan. Yang ketiga, pengulangan. Dan yang keempat, perubahan, Bu. Yang pertama perkembangan. Yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, dan yang keempat perubahan. Ya, mengenai materi manusia dan sejarah ini, paham semuanya? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Angelina. Apa itu? Bagaimanakah peran manusia dalam perubahan dalam sejarah? Bagaimanakah peran manusia dalam perubahan sejarah? Ada yang bisa menjawab? Desri bisa menjawab? Iya, Bu. Bagaimanakah peran manusia dalam perubahan sejarah? Ya, apa itu Destri? Peran manusia dalam perubahan sejarah yaitu manusia tersebut berhak atau dapat melakukan segala sesuatu terhadap sejarah yang sudah ditinggalkan nenek moyang. Dan pada umumnya, perubahan sejarah manusia dapat terjadi karena manusia terkesan tidak setuju dan ingin memaksakan kehendak dengan cara mengubah sejarah. Itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Jadi, peran manusia itu dalam perubahan sejarah ada 2. Yang pertama, manusia sebagai subjek dan objek dari peristiwa tersebut tentu yang menyebabkan terjadinya perubahan itu sendiri. Nah, dalam perubahan itu terjadi pula sebuah peristiwa tentunya. Peristiwa yang membedakan antara keadaan sebelumnya ke keadaan selanjutnya. Tentu ada peninggalan-peninggalannya. Contoh kita ambil pada masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum tahun 1945, Indonesia dalam keadaan dijajah. Siapa penggeraknya di sini? Manusia sebagai subjek sekaligus objek sejarahnya. Setelah manusia merdeka, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu untuk terjadinya perubahan, tentu ada peninggalan-peninggalannya. Nah, di sini manusia juga berperan, harus melestarikan dari peninggalan-peninggalan itu agar tidak tergerus zaman dan dapat dijadikan sebagai pelajaran moral bagi para generasi berikutnya. Begitu Angelina. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Iya, siapa itu? Desinora, Bu. Iya, Desinora. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu
bagaimana konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu? Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah saya jelaskan. Izin Bu, saya menjawab. Ya, Julianti. Tadi kan konsep ruang dan waktu, bagaimana keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu, seperti itu kan Bu pertanyaannya. Iya. Apa itu Julianti? Kita kan keberlangsungan sebuah peristiwa itu kan pasti melewati medium ruang. Nah, ruang sendiri kan memiliki arti yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat, misalnya sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Sedangkan adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Jika peristiwa manusia itu tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang, begitu pula dengan waktu. Nah, konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Nah, pada konsep ini terkandung sebuah konsep yaitu kesinambungan. Nah, konsep kesinambungan itu maksudnya bahwa masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, bagus sekali jawabannya. Coba tanya Desinora, apakah sudah paham apa yang dijelaskan oleh Julianti? Bagaimana Desinora, apakah bisa menerima jawaban saya? Baik, saya sudah mengerti. Terima kasih, Julianti. Ya, jadi artinya bagaimana konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu? Manusia, ruang, dan waktu adalah unsur sejarah yang pertama, sehingga tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dalam ruang, artinya setiap peristiwa yang dilewati tentu ada tempatnya. Yang kemudian jika suatu peristiwa itu unik disertai dengan data dan faktanya, kemudian menjadi sebuah sejarah dunia, sejarah lokal, seperti yang dikatakan Julianti. Kemudian manusia hidup dalam konsep waktu. Artinya, mengenai manusia hidup dalam konsep waktu ini, setiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada waktunya. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada saat kapan dia terjadi? Jadi antara waktu, manusia, dan tempat ini memang tidak dapat dipisahkan. Begitu Desinora. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, Julianti, silahkan. Mengapa manusia termasuk dalam unsur cakupan sejarah? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa manusia termasuk dalam unsur cakupan sejarah? Jika saya tanya ulang, mengapa bisa ada sejarah jika tidak ada manusianya? Makhluk hidup yang dapat menciptakan sebuah peristiwa sejarah itu hanya manusia, tidak dengan hewan, tidak dengan tumbuhan. Kenapa manusia yang termasuk dalam cakupan sejarah? Karena manusia itu yang menciptakan sebuah peristiwa bisa terjadi. Contoh, bagaimana Indonesia bisa merdeka jika tidak ada yang lain? Bagaimana bisa terjadi peristiwa reformasi tahun 1998 jika tidak ada manusia menggerakkan di dalamnya? Jadi, manusia itu adalah sebagai subjek sekaligus objek dan penggerak dari perubahan itu sendiri yang pada akhirnya melahirkan sebuah peristiwa-peristiwa sejarah. Begitu Julianti. Karena dalam perkembangannya itu tadi, manusia itu dalam konsep waktu kan meliputi 4 hal. Yang pertama ada perkembangan, kemudian kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, di perubahan ini tentu manusia sebagai pokok utamanya yang menggerakkan, pada akhirnya terjadilah peristiwa sejarah itu. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya waktu kita sudah mau habis, tinggal 2 menit lagi ya, Julianti. Iya, Bu. Baik, saya pikir sebelumnya
untuk materi kita minggu depan mengenai langkah-langkah penelitian sejarah itu, saya bagi kelompok saja ya. Kelompok mengenai langkah-langkah penelitian sejarah itu adalah Angelina dengan Desinora. Kemudian mengenai ilmu-ilmu sosial dan ilmu bantu sejarah itu adalah Julianti dan Destri. Baik, minggu depan silakan presentasi ya. Kelompok terlebih dahulu. Baik, saya pikir sampai di sini saja. Julianti silakan pimpin doa. Baik, kepada teman-teman semua sama Ibu Guru, sebelum kita meninggalkan meeting Zoom ini, ada baiknya kita berdoa. Doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk tugas kalian di rumah, silahkan mengenai revolusi sosial di Sumatera Timur. Itu kan mengenai perubahan yang terjadi. Silakan dibaca-baca ya. Saya pikir sampai ini saja materi kita. Minggu depan berjumpa lagi. Jangan lupa kelompok yang presentasi ya. Untuk materinya silakan nanti saya share link mengenai jurnal-jurnal yang ada tentang materi itu. Baik, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin live ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.